morning everyone. How are you today? I hope you always in a good condition. Okay, welcome back with me, Mrs. Astin, in math class, and with the topic is fungsi naik and fungsi turun. Ya, fungsi naik dan fungsi turun ini memiliki kaitan dengan pertemuan kita sebelumnya, yakni garis singgung dan garis normal kurva serta turunan fungsi. Ya. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pertemuan ini ada dua tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan selang di mana suatu fungsi naik atau turun, kemudian menanamkan rasa ingin tahu, mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin, dan demokratis. Oke, next. Ya, perhatikan gambar kurva samping. Ya, gambar kurva tersebut fx sama dengan, ibu ada kesalahan penulisan, x pangkat 2 kurang 4x ditambah 3. Jadi sumbu simetri dari grafik tersebut itu adalah x sama dengan 2. Ya, kalian perlu tahu sumbu simetri itu adalah suatu garis di mana yang membagi sebuah bidang datar itu menjadi dua bagian sehingga memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi di titik 2 itu x sama dengan 2. Jika kita tarik garis lurus itu akan menjadi kurva tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Ya. Kemudian di situ kalau kita substitusi nilai x yang lebih kecil dari 2, mulai dari 1, 0, min 1 dan seterusnya itu, maka kita akan mendapatkan gradiennya yang negatif ya. Di situ kalau misalnya gradiennya kan minggu lalu di pertemuan sebelumnya itu adalah turunan dari fx. Turunan dari fx di situ sama dengan 2x kurang 4. Jadi kalau kita substitusi x yang kurang dari 2 akan menghasilkan gradiennya negatif. Nah, apabila kita substitusi x-nya yang lebih dari 2, kita setara misalnya dari 3, 4 dan seterusnya, itu gradiennya akan bernilai positif. Kemudian garis singgung kurva pada simetri itu gradiennya 0 ya. Jadi kalau misalnya x-nya kita tukar dengan 2 itu akan menghasilkan gradiennya sama dengan 0. Oke, next. Ya. Kita sekarang mau melihat hubungan letak antara garis singgung kurva dengan nilai-nilai fungsi turunannya. Itu di soal yang tadi, di grafik yang tadi ya, penjelasannya itu di sini. Itu fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Ya, f aksen x-nya itu untuk mencari gradiennya itu 2x dikurangi 4 ya, turunan dari fx di atas. Kemudian jika kita ganti nilai x pada turunan tersebut, maka hasilnya dapat kita nyatakan dalam diagram pada gambar ini ya. Itu ada sumbu x, kemudian ada x sama dengan 2, kemudian yang di sebelah kiri dari 2 itu fx-nya kurang dari, bukan fx ya, f aksen x itu kurang dari 0 itu menghasilkan gradiennya sama dengan bernilai negatif. Kemudian pada saat x-nya sama dengan 2 itu gradiennya sama dengan 0, dan pada saat x lebih dari 2 itu gradiennya positif. Jadi untuk x yang kurang dari 2 itu turunannya itu kurang dari 0. Jadi fungsi itu dikatakan turun. Kemudian untuk x lebih dari 2 mendapatkan f aksen x-nya lebih dari 0 sehingga fungsi dikatakan naik. Kemudian untuk x sama dengan 2 itu f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Jadi fungsi itu dikatakan tidak naik atau tidak turun ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa f mempunyai nilai stasioner f2 sama dengan min 1. Jadi di situ kalau misalnya nilai x kita substitusi dengan 2, artinya didapat 2 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi untuk x sama dengan 2 itu dikatakan fungsi stasioner ya, atau nilai kritis di mana suatu fungsi itu tidak naik atau tidak turun ya, hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi berdasarkan pemaparan di atas itu dapat kita simpulkan ada 2 ya. Yang pertama, fungsi f dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0.
Dan fungsi dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Oke, next. Ya, kita perhatikan contoh yang pertama. Tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x tambah 5. A naik, B turun. Ya, kita lihat pembahasannya. Jadi langkah yang pertama itu kita harus mencari turunan fungsi fx atau f aksen x itu fx-nya x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x tambah 5. Ya, sekarang kita menentukan f aksen x itu turunan dari x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x ditambah 5. Ya, f aksen x-nya didapat 3x kuadrat kurang 6x tambah 9. Ya, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu ya. Turunannya tuh yang pakai dalil itu ya. Yang ax pangkat n itu turunannya itu n dikali a x pangkat n dikurangi 1 ya. Ini x pangkat 3 berarti turunannya itu 3 dikali x pangkatnya 3 kurang 1. Kurang 1 dapatnya 3x kuadrat. Kemudian yang berikut turunan dari 3x kuadrat ini dapatnya 2 dikali 3 2 kali 3x pangkatnya dikurangi 1 ya, 2 kurang 1 sehingga didapat 6x kemudian dikurangi 9. Ya, kita lanjut. Itu kita kasih keluar 3 ya, 3 jadi sama dengan dalam kurung itu x kuadrat ditambah 2x kurang 3 ya. Kita lanjut, itu x kuadrat kurang 2x kurang 3 itu bisa difaktorkan ya menjadi 3 dalam kurung pemfaktorannya itu x tambah 3 dikali x kurang 1. Kemudian dari situ kita mendapatkan dua nilai x ya. Yang pertama itu x sama dengan min 3 ya, itu x sama dengan min 3 dengan x sama dengan 1. Untuk mendapatkan min 3 dengan 1 itu sudah pernah Ibu jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu ada kita ambil akar dari atas itu tuh x tambah 3 dengan x kurang 1. Oke. Sehingga didapat nilai x-nya kalau kita substitusikan dengan nilai di atas min 3 di bawah min 3 dengan yang lebih dari 1 atau di atas 1 itu menghasilkan gradien yang positif. Kemudian jika kita substitusikan x dari 1 sampai dengan min 3 kita start dari 1 bukan 1 yang lebih dari yang kurang dari 1 itu 0, kemudian min 1, min 2 itu nanti mendapatkan gradiennya negatif. Ya, jadi berdasarkan garis bilangan tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa fungsi ini dia akan naik pada interval x kurang dari min 3 kemudian atau x lebih dari 3 ya. Kemudian dia akan turun pada interval min 3 kurang dari x kurang dari 1. Ya. Kita lanjut. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 2. Ya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 akan naik pada interval titik. Ya. Jadi pertanyaannya sangat-sangat gampang. Kita hanya disuruh untuk mencari grafik ini dia akan naik pada interval berapa. Ya. Kita langsung ke pembahasan. Ya. Langkah yang pertama itu kita harus mencari turunan dari x kuadrat tambah 4x tambah 1. Tapi kita juga harus mengingat bahwa syarat dari suatu fungsi itu dikatakan naik itu apabila f aksen x-nya ini lebih dari 0. Ya, f aksen x ini adalah turunan dari x kuadrat tambah 4x tambah 1. Ya,
turunannya didapat 2x tambah 4, kemudian lebih dari 0, karena syaratnya tadi harus lebih dari 0 ya. Kita dapat 2x, negatif 4 kita pindahkan ke ruas kanan ya, 4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 4 ya. Jadi 2x lebih dari min 4 per 4, sehingga untuk mencari x nya min 4 dibagi 2 ya, sehingga didapat x lebih dari negatif 2 ya. Jadi kesimpulannya interval fungsi itu naik fx x kuadrat tambah 4x tambah 1 itu pada saat x lebih dari negatif 2 ya. Lebih dari negatif 2 itu start dari negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Oke, sampai sini mengerti? Ya. Jadi if you have any question you can comment di kolom komentar ya. Jadi kalian jika merasa ada penjelasan ibu yang kurang mengerti atau belum paham, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Seperti biasa di bagian terakhir ini ada tugas, jadi kalian tolong kerjakan. Soal yang pertama itu tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 9x kuadrat kurang 27x ditambah 15. Tentukan interval ya, saat ada fungsi naik atau turun. Kemudian tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada setiap fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x. Yang B, fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 7. Okay, I think it's finished for today. See you on the next video. Bye bye.